Tarian bonet atau bonet adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT. Tarian ini dianggap sebagai tarian masyarakat Pulau Timor yang paling tua. Bonet ini melambangkan semangat serta kebersamaan. Tarian ini dilakukan oleh banyak orang, sekitar 20 orang. Mereka sambil berpegangan tangan membentuk lingkaran dan mengikuti syaran dalam bahasa Dawan atau bahasa lokal masyarakat NTT, serta beberapa kali mengucapkan syair. Mereka menggerakkan kaki ke depan, belakang, kiri, dan kanan, lalu berputar sambil terus bernyanyi. Terkadang orang yang kemudian bergabung untuk ikut menari, tetapi hal ini tidak mengubah irama tariannya. Tanpa iringan musik, mereka berpegangan tangan sambil menari dan menyanyi. Keriangan dalam tarian bonet inilah yang menunjukkan semangat masyarakat di sana. Setiap daerah kabupaten di NTT memiliki khas masing-masing, termasuk jenis tarian adat atau daerahnya. Walaupun memiliki nama yang berbeda, sejumlah tarian adat itu memiliki kesamaan dalam makna. Tarian bonet adalah tarian persatuan. Tarian bonet biasanya ditampilkan saat masyarakat bersukacita, antara lain dalam pesta pernikahan atau ulang tahun. Selain itu, tarian ini sering dijadikan mencari jodoh untuk kaum muda. Selain menari, mereka saling berbalasan pantun. Tarian bonet dikenal dengan cirinya yang khas, baik bentuk formasinya yang melingkar dan juga penggunaan puisi atau pantun dalam liriknya yang mengandung kekayaan khasan serta lisan suku Dawan. Tidak hanya itu, tarian ini begitu populer karena nyaris ada dalam setiap kegiatan maupun peristiwa adat masyarakat Dewan, baik itu yang menyangkut upacara siklus kehidupan seperti upacara kelahiran, pernikahan, dan kematian, serta upacara lainnya seperti upacara pembangunan rumah, permohonan hujan, dan lain sebagainya. Bonet sendiri secara etimologis berasal dari rangkaian kata dalam bahasa Dawan, yaitu nabonet, yang artinya mengepung, mengurung, mengelilingi, atau melingkar. Bahasa ini dipakai oleh masyarakat di sebagian wilayah Kabupaten Kupang, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, dan sebagian Belu. Bonet sendiri berasal dari kata kerja bonen yang berarti mengelilingi, membagi. Kata ini bersinonim dengan kata anfun, antunafun. Misalnya asunaboen metan atau anjing mengelilingi musang. Tol bonet duduk dalam bentuk lingkaran. Bonet hal ini dimaksudkan sebagai membungkus atau dibungkus. Dalam konteks tarian bonet biasa diartikan menari dengan posisi membentuk lingkaran. Keberadaan tarian bonet sendiri diyakini telah ada pada fase kehidupan berburu yang dilakukan oleh masyarakat Dewan. Tarian ini dilakukan sebagai bentuk sukacita karena telah memperoleh binatang buruan
untuk berlangsungnya kehidupan mereka. Di mana sebelum binatang buruan dimasak atau dinikmati bersama-sama, ada sebuah upacara penyucian roh binatang buruan dan juga ritual persembahan kepada dewa. Sebelum memakan itu disantap bersama-sama. Pada zaman prasejarah, manusia hidup tergantung pada hasil alam dan pemburuan. Demikian pula pada masyarakat Timor. Kehidupan suku bangsa Timor pada zaman dahulu kala bersifat nomaden yang berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya. Secara komunal, demi mempertahankan kehidupan dengan cara berburu dan mengumpulkan bahan makanan dari hutan, sebagian telah disebutkan sebelumnya bahwasannya istilah bonet diambil dari rangkaian kata nabonet yang artinya mengepung, mengurungi, mengelilingi, atau melingkari. Saat melakukan pemburuan, orang-orang Timor pada zaman dahulu melakukan tekid pengampunan terhadap objek pemburuan atau binatang buruan tersebut, di mana mereka berkumpul untuk mengepung dengan cara mengelilingi binatang buruan. Mereka lalu bersorak-sorai secara bersama-sama sebagai penghalau binatang hutan untuk keluar dari lingkaran mereka. Mereka menggunakan api untuk membakar semak belukar dan di dalam hutan. Ketika api merambat membakar padang rumput, semak belukar dan hutan mereka mereka akan menari-nari mengikuti hutan sambil bersorak dan bersiul sembari berjaga-jaga apabila ada binatang yang ingin menghindarkan diri dari serangan api agar mereka dapat membunuhnya. Usai para lelaki berhasil memperoleh binatang buruan, mereka kembali ke tempat pemukiman dengan bersorak-sorai. Bersorak-sorai tersebut akan terdengar oleh kaum perempuan yang tinggal di pemukiman. Para perempuan akan keluar menjemput para pemburu dan memukul bunyi-bunyian sambil menari bersama-sama. Anggota kelompok masyarakat atau komunitas akan saling bergandeng tangan dan menari berputar-putar, laksanakan suatu lingkaran yang mengelilingi pusatnya. Di tengah lingkaran terdapat api unggun sebagai lambang atau simbol penolong masyarakat suku Dawan. Sambil mengintari api unggun, para pemburu mendendangkan syair atau pantun yang menuturkan tentang peristiwa pemburuan yang telah mereka lakukan. Syair ini akan diikuti oleh para penari yang lainnya. Adanya api unggun di tengah lingkaran bonet sampai saat ini masih dapat dijumpai, yang mana merupakan warisan kebiasaan dari zaman dahulu, di mana para pemburu menggunakan api sebagai penolong dalam pemburuan. Api juga memiliki keterkaitan sebagai lambang dari Dewa Matahari, yang merupakan sumber energi dan penerang di dalam kehidupan manusia. Sekian dan terima kasih.